Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kali ini dalam segmen At Large bersama saya Valencia Belvinci. Gelaran B20 Summit 2022 pada 13 dan juga 14 November ini sudah sukses diselenggarakan di Bali menjelang KTT G20 yang mulai hari ini sudah diselenggarakan. Dan pada saat B20 ini dihadiri oleh lebih dari 3.300 delegasi. Ada 2.000 CEO dan juga pemimpin perusahaan yang ada di seluruh dunia datang dari lebih dari 65 negara yang ada di seluruh dunia. Kemudian apa hasilnya? Kita akan bahas dalam At Large kali ini. Kita lihat bersama, yang pertama summit dari B20 ini memiliki ada 6 task force dan juga ada 1 action council. Nah, dari 6 task force ini terbagi ke dalam beberapa sektor. Yang pertama ada digitalization task force, kemudian ada energy, sustainability, and climate task force. Kemudian yang ketiga ada finance and infrastructure task force. Yang keempat ada Future of Work and Education Task Force. Yang kelima ada Trade and Investment Task Force. Dan yang terakhir adalah berbicara terkait dengan Integrity and Compliance Task Force. Dan tidak hanya itu, ada juga 1 Business Action Council yang juga dibentuk secara khusus di dalam Summit B20 ini. Nah, pemirsa, Task Force dan juga Action Council ini dipimpin oleh para pengusaha Indonesia yang kemudian sudah dipilih jauh-jauh hari sebelumnya. Misalnya, Dirut PT Telkom Indonesia Persero ini dipilih menjadi Chair of Digitalization Task Force sesuai dengan apa tingkat profesionalitasnya, kemudian pengalamannya, dan tentu ini berpengalaman betul di bidangnya. Kemudian ada juga Dirut PT Pertamina Persero, ini menjadi Chair of Energy, Sustainability and Climate Task Force. Nah, forum B20 ini juga sekaligus menjadi kesempatan bagi Indonesia tentunya di samping semua sektor-sektor yang dibahas, ini menjadi ajang untuk unjuk gigi bagi proyek-proyek di dalam negeri. Selanjutnya pemirsa, kita tahu juga kemarin pada tanggal 14 November 2022 ada beberapa aktor ataupun tokoh-tokoh dunia yang kemudian bergabung memberikan ada speech, ada dialog yang juga melibatkan banyak elemen dari kalangan masyarakat. Nah, yang pertama kita lihat ada Elon Musk dalam dialog virtual dengan 400 mahasiswa se-Indonesia dengan topik Intergenerational Dialogue for Our Emerging Future. Elon Musk hadir secara virtual ternyata dengan batik hijau Sulawesi yang kemudian viral di media sosial yang mengatakan dari antara banyak bahasan dan topik pembicaraannya yang mengatakan seperti ini. Kita harus tahu apa yang relevan. Ketika mau menyelesaikan masalah, kita harus tahu apa alat yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dan memahami bagaimana menentukan alat yang membantu proses penyelesaian masalah tersebut. Pendidikan di masa depan pun harus seperti itu. Jadi pada saat memberikan pidato singkatnya di dalam dialog dengan Mendikbud Nadiem Makarim kemarin, Elon Musk juga banyak berbicara soal pendidikan yang cocok untuk Indonesia dan juga yang bisa menyesuaikan bagaimana dengan perkembangan dunia di era saat ini. Tidak hanya Elon Musk saja. Kita lihat lagi siapa yang viral berikutnya menjadi bahan pembicaraan masyarakat Indonesia. Ada Anne Hathaway yang merupakan UN Women Goodwill Ambassador. Anne juga merupakan salah seorang aktris Amerika Serikat yang terkenal. Ia juga sempat menyampaikan dan juga menyuarakan terkait dengan pendapatnya soal perempuan, peran perempuan pemirsa. Ia mengatakan seperti ini, saya kutip, kita harus merestorasi apa yang hilang di perempuan dan anak perempuan. Kita harus optimalkan inklusivitas perempuan. Saya mendesak Anda meletakkan perempuan di jantung pemulihan ekonomi. Jadi apa yang disampaikan oleh Hathaway adalah terkait bagaimana nantinya hasil dari Summit B20 ini bisa menekankan pentingnya peran perempuan dalam perkembangan pemulihan ekonomi. Tidak hanya Anne Hathaway dan juga tadi sudah kita bahas ada kutipan dari Elon Musk, ada lagi pemirsa kutipan dari Jeff Bezos. Kita tahu Jeff Bezos adalah Executive Chairman of Amazon, punya banyak pencapaian dan juga prestasi lainnya di kancah global. Ia sempat menyampaikan pidato singkatnya juga secara virtual dan ini adalah berita yang juga menggembirakan Indonesia karena pada saat menyampaikan pernyataan singkatnya ia juga langsung menceritakan, mengumumkan bagaimana hasil kerjasama dengan PLN pemirsa, perusahaan dalam negeri kita untuk 210 megawatt energi terbarukan lewat 4 proyek skala utilitas
di Indonesia. Jadi ini adalah beberapa kutipan pada saat kita menyaksikan bagaimana jalannya B20 Summit. Tapi kemudian apa hasilnya? Kita lihat hasilnya. Dari Summit B20 yang sudah diselenggarakan selama 2 hari, namun tentu sudah panjang perjalanan sebelumnya, ini ada dihasilkan 25 rekomendasi kebijakan, kemudian ada 65 rekomendasi aksi, dan ada 4 program warisan. Nah pemirsa, yang menarik adalah 4 program warisan ini. Kita akan ulas apa saja. Yang pertama, kita lihat 4 program warisan. Ada 4 program warisan. Ini merupakan program-program yang nantinya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan global, terutama untuk menyelesaikan 3 agenda prioritas global. Yang pertama tentu terkait dengan transisi ke ekonomi hijau atau green transition, kemudian yang kedua adalah inklusivitas perekonomian melalui digitalisasi, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerataan akses kesehatan. Apa program warisannya pemirsa? Kita lihat. Yang pertama ada Carbon Center of Excellence. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Di program Carbon Center of Excellence ini menjadi salah satu ruang berbagi pengetahuan dan juga praktik terbaik perdagangan karbon. Yang kedua kita lihat, namanya menarik, Wiki Entrepreneurship. Jadi ini adalah sebuah wadah dengan sistem pendukung bagi UMKM melalui digitalisasi dan juga perluasan akses pasar. Tidak hanya itu, kita lihat lagi ada 2 lainnya. Kita lihat yang selanjutnya membahas tentang bagaimana pentingnya peran perempuan dari One Global Women Empowerment, mendorong pertumbuhan kewirausahaan perempuan dan juga kesetaraan gender. Dan yang terakhir adalah Global One Shot Campaign. Ini merupakan salah satu program yang nantinya bisa menunjang bagaimana pemerataan akses kesehatan ini bisa dilakukan dengan lebih baik dengan mengutamakan sektor bisnis dan juga industri di dalamnya. Nah, ini tadi adalah bahasan seputar B20 Summit yang sudah selesai diselenggarakan sebelumnya di 13 dan juga 14 November 2022. Dan tentu ini penting sekali untuk menjadi salah satu bukti bahwa KTT G20 yang diselenggarakan di Indonesia tentu berhasil diselenggarakan dengan baik.